Tiap bulan ada aja. Yang minta. Tapi ya gitu kan gitu gue audisi. Gue disubmit sampai berapa voice over, disubmit ke klien selera ya. Terus yang satu ya rezeki. Iya gak sih? Lo ada 5 voice over, gue sering banget pitching gitu. Gue pertama yang Mandiri Syariah Mobile, gue beruntung banget. Gue ikutan pitching sampai 12 orang. Dan anak-anak senior kantor yang ikutan. Anjir, gue masuk budget gak gede tapi ada kepuasan tersendiri Bi. Kata gue. Lu kadang-kadang suka nanya gitu gak sih? Suka nanya sama siapa aja. Nanti ujung-ujungnya. Enggak, kadang-kadang suka nanya sama siapa aja. Tapi maksudnya kenapa kenapa gue yang terpilih ya bisa gitu? Enggak, ya itu mah dari klien. Oh, dari klien. Terus emang si agensinya itu juga enggak nanya ke klien kenapa butuh maksudnya kok pilih yang ini, Pak? Janganlah. Nanti dia malah ini anjing ngeragu. Oke, yuk kita mulai. Kata dia ini kayak baru bisa murah deh. Bisa budget CDE ya. Ini udah langsung teaser loh. Iya, kan? itu langsung teaser di awal loh. Teaser di awal, Okay. gila. Yuk. Apa ya openingnya ya? Opening dong. Tanpa frekuensi ya. Sobat audio. Dulu opening. Opening ya? Lah yang punya rumah. Oh iya. Enggak, gue pun ikut ke kos di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Radio FB FM nih. Udah ngasih ruang, tempat, minjemin mic juga. Betul. Dan alat-alat siarannya. Untuk podcast kita hari ini. Podcast colongan nih sebenarnya. Podcast colongan. Ini tidak ada direncanakan ya, Bi? Sebenarnya kan lu cuma mau ngetes doang alat yang lo beli kan? Alat yang gue bawa. Sebulan yang lalu kali ya? Kita ngobrol kan? Sempet chat gitu sama telepon gitu ya? Betul, gue sempat konsultasi ke lo gitu. Bi, gue mau beli alat podcast nih. Sekalian gue buat recording audio. Apa namanya? Voice over gue gitu kan ya. Alat udah bagus, voice over jobnya belum datang. Sabar Pak, emang harus gitu dulu. Iya bener. Dulu pas belum punya. Lagi rame-ramenya. Ada mulu. Kita repot. Pakai handphone nge-record. Giliran kita beli punya proper nih ya say. Tahunya gak ada job. Ya emang begitu. Kadang-kadang suka gitu. Ya kita yakin aja lah. Iya benar. Iya kan? Karena berarti kita kan udah niat nih. Ada niat ke arah lebih profesional. Terkadang kan yang di atas itu atau gue nyebutnya terlalu religi kali ya? Iya. Kenapa? Lihat usaha ikhtiar kitanya dulu benar, gitu loh. Ya benar. Ini ada ikhtiar nih beli barang baru gitu kan. Yang menurut gue sih nanti jobnya bakal lebih dibanding sebelumnya. Amin. Sampai gue kepikiran gini loh. Jadi ada temen gue voice over talent senior di Jakarta. Di kantor gue dulu. Jadi dia sempat bilang gini. Waktu awal-awal 1 tahun lalu gue baru mulai pas pandemi. Gue bilang, dia bilang gini Bi. Karena dia lihat usaha gue ngonten. Dia bilang gini. Wib, sebelum 2020 habis, lo akan dapat iklan nasional. Oh gitu? Benar. Itu namanya Johnny White. Oh iya, gue tahu. Johnny White. Johnny, gue selalu lihat di Instagramnya doang sih. Itu gila. Apa sih? Dia penyiar MOS ya? Di MOS Radio. MOS Radio ya? Itu salah satu VO talent legend di Indonesia. Dan suaranya banyak banget, Bi. Suaranya banyak banget dan grade-nya udah A. Grade-nya, kalau gue kan masih F ya. Jauh banget. Mungkin iklannya kayak gini nih. Yang mana? Nanti kan di videonya diedit. Oh ada. Ada iklannya. Iya. Terus tiba-tiba keluar sombong amat. Itu andalan YouTube ya. Oke. Oh jadi Jody sempat ngomong sama lu? Jadi gue kan sering konsulkan ke dia gitu sebagai dia voice over talent lama gitu kan yang senior. Gimana caranya pas segala macam. Ada beberapa teman-teman gue juga yang sering bilang gini. Wib, selain selain kualitas yang paling utama itu dalam industri kayak gini dalam apapun ya Bi. Dalam apapun, Itu adalah attitude. Oh yes. Iya kan? Penting banget sih. Karena kualitas akan kalah sama etika. Iya benar. Iya nggak sih? Benar. Kayak gitu. Lu bisa kelihatan nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa ketika etika lu nol. Iya benar. Iya kan? Bener. Attitude sama fleksibilitas harga. Katanya gitu. Itu juga penting. Apalagi gue yang newbie, terus tiba-tiba lo ngasih red card. Iya. Siapa nih? Siapa gitu, lo? Kan? Iya kan? Gue udah ada yang nge-WA nawarin job aja. Ya Allah, terima kasih gitu. Pak, minta portofolionya. Belum ada kan? Enggak dong, udah ada. Jadi pinternya gue, ketika gue ada orang yang mau sampel VO itu, gue tuh mengcover iklan-iklan yang udah jadi. Iklan-iklan nasional yang udah muncul di YouTube atau di TV gitu ya. Sama gue cover dengan nada, intonasi mirip yang lah ya. sama. Mirip ya. Tujuannya apa? Karena itu udah hasil dari klien. Bener gak sih? Gue tiru Iya, bener. Gue ganti musiknya, audionya gue ilangin.
Jadi cuman visual doang kan. Jadi audio, musik sama itu vokal gue bikin sendiri. Triknya bagus ya. Iya dong. Jadi ketika lo nggak punya sampel iklan yang sudah tayang, ya gue bikin. Iya. Karena itu kan sudah confirm ya, sudah oke. Udah firm itu beat. Nah itu juga kan yang dilakukan oleh penyanyi-penyanyi di YouTube, mengcover lagu yang udah ada. Iya. Tapi kan ada copyrightnya kalau itu. Iya. Kalau gue kan tidak dipublish. Kalau VO itu ada copyrightnya nggak sih? Nggak ada, adanya kopi hitam. Biar nggak ngantuk. Pun kalaupun lu publish juga, si covernya itu pasti di tag ataupun di bawahnya sumber video atau misalkan iklan aslinya adalah take overnya siapa gitu ya. Pakai take over lagi voice overnya siapa. Kayak mau kredit pak take over. Motor rencananya ini 2 bulan lagi. Jadi bener Bi, gue ini baru terjun ke dunia voice over. Sebenarnya kita kan emang dari zaman siaran juga suara kita ditempa dan dipaksa. Iya kan? Iya belajar jadinya. Okay. Kalau untuk komersil di TV dan digital mungkin gue baru sekarang. Tapi untuk di radio kita kan dari dulu kan istilahnya. Wibi lu dari zaman SMP ya? Siaran gue dari tahun 2003. Wibi itu Jablay Radio katanya. Karena hampir semua radio di Karawang. Lu cobain? Sempat. Kecuali ada ADS sama Aksi gue belum pernah. Yang lainnya mungkin abis ini kali ya? Enggak deh kayaknya. Ya gitu Bi. Ya balik lagi kita ini berbekal dari anak-anak radio ya kan. Yang akhirnya kita ketemu berarti di Lazuar ya waktu itu ya. Ketemu di Lazuar tahun 2011. Lo masuk di 2012an kan? 2011 akhir sih. Abis puasa. Waktu itu lo kontak sebelum puasa. Waktu zaman almarhum lo. Lo berarti setelah dari FB kan? Iya. Bareng Ardi itu almarhum lo. Ardi itu kan Ardi bulan puasa kan? Iya. Ardi bulan puasa. Ardi kan cuma bentar. Iya katanya. Lu mau gabung gak di sini ada Ardi juga gitu kan? Kata gue nanggung deh nanti aja abis lebaran. Nah benar. Itu. Ardi cabut. Iya. Lu si Ardi kan balik lagi sini itu kurang ajar. Almarhum ya Allah. Ya Allah. Gitu. Nah kita itu termasuk orang-orang yang balik lagi nih. Gue kan kayak cerita ke lu tadi. Gue tuh hafal frekuensi radio di Jakarta gitu kan. Karena emang saking radio freak, gue pecinta radio banget. Termasuk lu kan. Lu anak radio banget dari zaman lu siaran juga di radio-radio kecil kan dulu. Di Lia FM Jos Mantap. Iya Tuhan. Iya bener. Kayak gitu. Terus akhirnya lu ke FB berarti kedua. Habis dari FB ke Lazuar. Iya. Gue perjuangannya itu sampai dengerin pengen radio Jakarta itu. Lu tahu radio yang kompo gitu. Kan dia suka ada antenanya. Gue tarik cuy. Itu pakai kabel. Biar sinyalnya bagus kan. Kayaknya sama ya? Sama. Itu gak mungkin enggak. Sampai kabel terus gue iket ke kabel antena. Itu perjuangan kita buat dengerin radio nasional Jakarta. Cari referensi. Iya, dan kebetulan kita itu gue, Abi sama almarhum Ardino itu dicap penyiar yang hampir suara dan karakter siaran hampir mirip. Iya kan? Makanya waktu zaman gue nggak sempet juga di FB waktu sama gue ya. Gue tapi sama almarhum Ardi itu sempet ya. Sempet ada yang ngira gini, ini penyiar dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang nggak ganti-ganti apa? Karena ada intonasi sama, referensi kita sama. Nah, untuk radio daerah nih kita bahas sedikit radio. Boleh. Radio daerah kita sebutlah Purwakarta daerah ya, nggak kota banget gitu, Karawang, Cikampek gitu. Sebenarnya di Jakarta itu kan lu juga, ini Wibi ini juga 3 tahun berapa tahun? Di Hot 4 tahun. 4 tahun di Hot FM Jakarta. Sebenarnya ada pakemnya gak sih waktu di Hot itu? Pakem cara penarikan frekuensi, cara lu nyebutin call sign-nya itu, call station-nya gitu. Semuanya serba gua semua. Itu yang udah gua bawa dari daerah. Ya balik lagi karena gua dan beberapa teman-teman termasuk lo dan almarhum Ardino itu penyiar-penyiar yang referensinya dari radio Jakarta. Itu referensinya radio Hard Rock, MRA kan. Hard Rock. Kita MRA, Prambors dan segala macam. Jadi rasa-rasa tes daerah, maaf nih, tes daerahnya nggak kerasa. Waktu itu gini ya. Waktu itu juga seperti ada beberapa pendengar yang sempat menanyakan keraguan gue asli Sunda, orang Cikampek, orang Kerawang loh. Iya kan? Gara-gara gaya siarannya. Gaya gitu, siarannya kita rasanya rasa nasional. Walaupun harga kita lokal. Bener Bi, jadi bener. Referensi lo itu akan jadi lama-kelamaan akan mencetak jadi karakter ya. Walaupun nanti balik lagi ada ciri khas masing-masing. Ya sampai kayak dulu kan seperti lo bilang tadi, ngedenger Ardi, ngedenger lu itu kayak penyiarnya hampir sama. Mirip. Termasuk ketika gue ninggalin Lazuar. Take over sama lo dong. Iya. Semuanya kan rasanya ala-ala gua. Iya. Intonasi iklan. Mau nggak mau. Siaran juga mirip. Mau nggak mau. Iya kan? Karena terkadang saking kuatnya pakemnya tersebut ketika mencoba untuk pakem baru juga
ini kira-kira bakal berhasil lebih laku gak ya gitu loh. Gitu. Ya gue juga tidak merasa itu bagus ya. Iya sih. Kadang ya udah aja sengalirnya ya. Karena gitu. Mengalirnya dan itu disukai ternyata gak ada yang protes juga gitu. Oke. Tapi selepas kita pernah di mana pengalamannya banyak pasti suka duka tentang radio pasti dong. Ya kayak hari ini juga tidak ada rencana. Ada rencana beberapa waktu lalu sebelum gue punya. Ada yang punya rumah. Ada yang punya rumah. Ini langsung on air FM loh. Lagi di training. Gue tuh udah WA belum dibaca loh. Ya udah izin ya, belum di approve loh. Gila. Pokoknya mau gak mau kalau gue ini udah pasti dikasih diizin. Bu Popi gak denger kan? Udah gak ada dia. Udah pindah. Udah gak di sini ya? Udah pindah. Nova salah satu anak lama juga yang gue tahu dia tuh di Bonds FM ya. Iya. Sama Rere berarti. Sama Rere sama Algi. Algi tuh di Bonds. Bonds ya. Itu pokoknya kalau anak-anak tahun 90-an itu di Radio Cikampek itu ada radio-radio amatir. Iya. Bonds FM di Pagadungan Blitz FM. Blitz FM ya. Buat tuh kan. Iya. Terus akhirnya ada di Cijalu juga apa sih ya? Ya pokoknya agak-agak barengan gitu deh. Lu Lia FM. Lia tuh kan legend kan. Iya. Trisaranya Cikampek saya. Iya gak sih? Iya. Si Desti lah, si Alia. Itu penyiar-penyiar legend Lia FM zaman dulu gitu. Terus kayak si Bonds FM, Arios tuh ya gue dulu waktu di Pagadungan itu namanya Sony. Jadi dia, nah itu tuh yang nyakokin gue. Gunawan kan nama gue kan. Dia nyakokin gue buat dengerin radio-radio Jakarta. Prambors. Oke. Gitu. Nama dia kan Oki. Iya. Di Prambors ada penyiar legend Top 40 Oki kan. Oki juga. Nah, dia tuh referensiin gue dengerin radio Jakarta segala macam. Lu masih inget Renal gak sih dulu? Iya, gue inget. Renal kan. Renal yang ngebawa gue ke dunia radio di Blitz FM dulu. Di Blitz itu gue belum sempet kalau gak salah. Gue siaran-siaran itu gedenya di Radio Kencana. Iya, Kencana ya? Kencana dulu Kencana ya. Akika Mawar Kencana. Mawar Kencana. Di Kencana tuh zaman dulu. Iya. Udah tuh gue lama juga di situ. Pokoknya gue beneran jablay radio ya. Gue ke Prima FM Sedana pernah. DSK dulu awal-awal di Karangpawitan gue pernah. Fanber gue pernah. Iya bener. Fanber gue pernah. Nah sebelum ketemu Ardino gue di situ. Di kontak lah. Iya. Gunawan mau gak siaran di Purwakarta dulu tuh almarhum Ardino ya. Itu tuh cikal bakal gue pertama kali ketemu Ardino. Mau gak lo ketemu sama gue di siaran di KFM. Udah tuh gajinya dong. Kita tahu kan gaji zaman dulu Bi 250.000 gue dapat sebulan. Tahun 2007 250.000. Sekarang 2020. Tapi happy aja ya 2021 sekarang ya 350.000 lah ya. Naik cepet. Jauh banget tahunnya Pak. Ya kan. Naiknya dikit. Happy dulu aja. Kita main-main ke Indian Zone, distro Purwakarta. Mentok-mentok kita beli baju-baju juga mereknya Darbos Bi zaman dulu. Itu 15.000 ember, lo tahu kan yang gambar kepiting? Iya, tahu. Yang udah berapa tahun kaku banget kan bajunya. Kayak kanebo kering gitu. Ember. Motifnya tuh kayak tahanan gitu ya. Ada kadang-kadang belang-belang kayak kue. Dia sablonnya juga jelek banget kan di zaman dulu. Lu udah paling menter. Kayak lapis legit tuh. Lo udah paling menter ketika lo udah bisa belanja baju ke Ramayana. Oh iya benar. Gitu. Akhirnya gue kenal kan penyiar senior. Mahardika Budiman, Boi, dan teman-teman Odi. Kayaknya kita udah kayak keluarga tuh radio itu. Dan FB termasuk salah satu radio yang hampir semua penyiar Purwakarta ada di sini. Iya benar. 2005 hadir muncul gitu ya. Mencuri perhatian dengan lagu-lagu mancanegaranya gitu. Iya, dengan di Cikampek nggak ada radio yang kayak gini kan. Purwakarta ya ini kayak Purwakarta Cikampek enggak gitu. Perbatasan kan. Kompetitornya kan zaman dulu kan FB itu berarti Pi Radio kan, Pagelaran. KFM, gue masih tuh waktu dulu sama Ardino gitu. Nah, benar. Terus muncullah akhirnya dari berbagai macam radio-radio yang dicoba itu ada satu keinginan dong. Emang lu apa sih sebenarnya alasannya kok pindah-pindah gitu? Apa karena memang tujuan lu tetap Jakarta? Jadi alasan gue pindah-pindah adalah apa ya? Cari yang lebih baik. Itu paling penting. Cari yang lebih bagus. Atau ternyata udah mentok kepuasannya di situ? Waktu di sini ya, waktu gue masih lokal, gue mencari tempat yang terbaik nih. Gue nyobain. Akhirnya di 2011 setelah gue cabut dari Bi Radio, nah itu gue masih tuh, gue cabut dari Bi Radio, gue coba apply ke beberapa radio di Bandung. Akhirnya jebol di radio Rama. Di Rama ya. Sempat berapa lama sih? 6 bulan. Rama Bandung. Itu sebentar, karena kenapa? Mental anak kampung ternyata.
Guanya masih belum bisa ditempa zaman dulu. Ya masih mental blocknya ya masih ada. Mentalnya masih mental anak daerah yang ketika lo diapa-apain sama senior lo, langsung lo gini ya. Lo drop say. Langsung drop. Tapi dari situ kan gue bawa ilmu banyak, iya kan? Walaupun gue cuma 6 bulan di Rama, dengan sistem ATM-nya kita dong, amati, tiru, modifikasi. Gue bikin Lazua rasa Rama FM. Iya benar. Berhasil nggak lo dulu? Berhasil. Rame banget kan? Iya. Istilahnya sorry nih, Lazua sebelum angkatan gue, ya kan zaman. Walaupun dulu off air dan iklannya banyak banget. Tapi secara struktur siarannya beda. Secara konten dan isinya. Lo mengalami gak sih penyiar-penyiar yang gak bisa diam naikin fader mixer ya kan? Tangannya tuh gatel gitu. Kayak penyiar Ramayana. Gitu Bi. Tapi benar, Radio Goals gue adalah masuk Radio Jakarta. Radio Jakarta, Mahaka ternyata. Rezeki lu gitu. Maksudnya gini terbesar Bi. Kalau misalkan lu gue sih gak menyebut yang lainnya kecil sih. Iya gitu. Tapi salah satu grup yang terbesar lah gitu di Indonesia ya. Di Indonesia lagi. Dan jadi radio trade centernya di Indonesia. Lo tau lah keberhasilannya Gen FM kan. Keberhasilannya Gen FM yang ditiru hampir semua radio seluruh Indonesia. Dan termasuk kita dong. Dulu juga. Zaman-zaman no intro. Gila. Siapa yang editin intronya dihilang-hilangin? Lu. Hah? Siapa sih gua ya? Iram apa lu? Enggak. Kang Bagas. Ya ampun ya, itu kita pengen saking kayak Gen FM. Bego banget. Itu jadi kita radio kita itu softwarenya kan belum belum menunjang. Softwarenya kita kan RCS di Jakarta. Iya, RCS. Kita pakai Radio Star ya? Iya. Pakai Star ya? Pakai Star. Itu kan gak bisa kan langsung outro langsung abis kan. Iya. Ya kan terus abis itu ya Allah semua lagu tanpa intro. Jadi langsung jebret. Saking kayak pengen Gen FM-nya loh. Ternyata apa yang dilakukan di kota besar ketika diaplikasikan di daerah ada yang gak suka juga. Belum tentu berhasil juga. Boro-boro di daerah di Jakartanya pun gue sempet dapet banyak gitu yang kok gak ada intronya sih langsung ke lagu katanya gitu. Karena itu khasnya sih Mahaka. Dan radio-radio yang memutarkan musik banyak dibanding ngomong kan. Terkadang juga gue suka ketawa-ketawa gitu. Zaman dulu ya. Saking ngebetnya kita pengen dimirip-miripin gue sampai intronya dihilang-hilangin gitu. Jadi lagu tuh kita di bank lagu tuh double-double. Satu yang ada intro, satu gak ada, gila. Ada tanda kurung no intro. Itu ulah gue awal ya. Sampai segitunya. Tapi emang perjalanan ya. Perjalanan Bi. Tapi suka duka Nah ini gue tuh termasuk yang tidak pernah nggak pernah lupa sama rumah kandangnya gue. Dengan sejarah gitu ya. Sejarah. Gue tiap kali gue balik itu gue pasti berkunjung sama teman-teman gue. Oke, termasuk ini. Iya. Termasuk ini. Dan ini kayaknya gue baru pertama kali lagi main ke FB karena ada lu juga. Takutnya Nova sangkanya gue mau ngelamar lagi nanti. Kan tadinya gini. Bi, ada di rumah gak? Sibuk gak? Mau ngetes nih ini kan nyobain alat kan. Iya, mau nyobain alat baru gitu buat podcast kebutuhan multimedia lo juga. Lo juga lagi TikTok ya? TikTok Suara Wibi kan? Gue tahu, tapi gue belum bikin akunnya. Karena lo lihat di Instagram ya? Iya. Karena gue post di Instagram. Terus ya bikin alat. Kebetulan hari ini gue di FB nih. Ada kerjaan. Iya, mau ada nyeting-nyeting audio gitulah gitu. Karena gak tahu kenapa setelah gue bertahun-tahun mencoba untuk di radio, menurut gue basicnya adalah audio. Karena radio. Radio itu audio bro. Iya gak? Iya kan? Lu nonton misalkan kalaupun sekarang di YouTube ataupun di TikTok, videonya burik misalkan. Benar. Tapi audionya keren. Enak. Gimana? Ditonton gak? Iya masih tetap. Tapi kalau misalkan videonya 4K, audionya kresek-kresek kecil gimana? Iya, agak risih gitu Ganggu ya. Benar. Nah itu dia karena memang balik lagi. Lo anak audio banget karena memang lo terjun di radio. Iya, karena terjun di radio. Gitu. Nah kalau gue masih punya halu-halu ke visual Bi. Gue masih punya halu ke visual. Gue pengen dikenal banyak orang. Tujuan gue tuh itu gitu. Jadi host komedi, jadi apa segala macam. Intinya gue masuk TV jadi artis. Itu cita-cita halu gue. Tapi dulu kan lo tuh termasuk orang yang banyak di belakang layar. Nah itu dia. Jadi gue tuh bergejolak. Maksudnya gue kan tipikal yang bisa dua-duanya. Iya. Dan itu tidak banyak orang bisa. Bisa jadi melahirkan tanpa bapak ya. Iya. Jadi gue lahir dari batu say. Jadi gue gini, gue tuh kreator, gue itu presenter. Gue bisa di depan, bisa di belakang, fleksibel say kita ya kan. Mau depan ayo, belakang ayo gitu kan. Bisa show up sekarang gitu kan. Benar, gue bisa membuat sesuatu tapi gue bisa menjalankan itu juga. Nah kalau kemarin-kemarin gue fokus kan dengan program gue, dengan penyiar-penyiar gue segala macam, gue ngedirect.
kayaknya tahun ini ketika gue cabut dari radio, gue yang harus jadi kreatornya, gue harus jadi bintangnya. Dan itu gue udah mulai kan. Udah mulai ya. Gitu. Udah mulai lebih konsistennya tuh dari bulan apa sih? Sebelum pandemi atau setelah pandemi? Januari. Itu Januari bener ya. TikTok tuh the power of TikTok. Gue ya walaupun followers gue masih sedikit, tapi menurut gue perkembangannya lumayan tinggi, lumayan cepat gitu. Dibanding Instagram aja sekarang followers gue udah lebih banyak TikTok ya gitu. Jadi kemarin tuh Januari karena gue nya jobless ya, nggak ada kerjaan kan, gue yang nggak ada kerjaan, gue mau ngapain segala macam. Gue beli alat, gue harus produktif, gue bikin sampel VO, gue bikin podcast di live Instagram, dan akhirnya gue coba buat tadi TikTok ya? TikTok itu karena teman-teman gue ada beberapa yang memang udah berhasil. Ada yang share tentang siaran dan public speaking, ada tentang voice over. Satu akun boleh mirip, tapi lo harus ada rasa dan ciri khasnya. Akhirnya berbeda ya. Gue manfaatin voice over yang lagi gue jalin karena siaran gue udah enggak kan. Gue mau coba di voice over sama ya banyak di voice over sih. Konten bersuara. Intinya lebih banyak di voice over. Nah, kalau ngomongin masalah voice over, sebenarnya voice over itu kan jadi dengan suara aja kita bisa menghasilkan rezeki. Banyak Bi. Banyak banget Bi. Itu yang gua nggak pernah tahu gitu ya. Gua nggak pernah tahu. Kita kan zaman dulu bikin spot, kita tuh pengen ngisi gitu bawaannya. Dapat misalkan ada iklan pengobatan atau apa segala macam, toko handphone apa segala macam. Kita memproduksinya dapat 25.000 kan. Ngalamin banget say. Paling gede juga gocap, istilahnya gitu kan. Rokok sebungkus. Iya kan. Alhamdulillah. Lo yang produksi. Suaranya lu ya kan. Mikir juga. Benar, konten kreatifnya. Tapi ternyata industri kreatif itu ya bisa melampaui apa yang kita pikirin gitu. Contoh, sorry nih kayak di radio, gue belasan tahun di radio di daerah. Kita tahu kan, rate siaran di daerah tuh berapa? Maaf nih, masih banyak yang di bawah 10.000. Benar. Ini bongkar-bongkaran aja gitu kan. Karena sepengalaman kita ya, kita masih dibayar segitu. Pas gue balik ke Jakarta, itu sampai 10 kali lipat. Wow, gitu ya? 10 kali lipat. Paling murah lo dibayar 50.000. Tapi pressure-nya juga akan berbeda dong. Pressure-nya, tuntutannya, performance lo harus bagus. Setara dong. Harus bagus. Berarti setara apa yang lo dapetin dengan apa yang harus lo suguhkan tuh memang Iya, setara tiap minggu weekly meeting, tiap bulan ada apa segala macam. Ya sama di daerah juga kita ngelakuin itu, tapi beda. Kompetitornya kan di Jakarta lo ada puluhan radio, lo segala macam, kayak gitu sih Bi. Seru. Tapi balik lagi ke voice over, balik lagi industri kreatif itu semakin lo fokus itu nominalnya bisa tiada bisa tanpa di luar ekspektasi ya. Gitu. Lu coba bisa sebutin gak sih? Nah, biar mereka juga ada bayangan ya. Iya, ada bayangan lah. Ya, jadi dari tadi 10.000. Oh, di sana di Jakarta di Jakarta 10 kali lipatnya. Nah, untuk VO termurah lu dan VO yang sudah pernah lu dapetin dalam satu kali cut. Nah, enggak paketan deh. Oke, jadi sistemnya si VO itu per cut ya Bi. Jadi per cut itu mungkin ada yang pernah dengar kalau misalkan iklan ada yang durasinya 60 detik, 30, 15 sama 9 detik. Sama 9 detik ya. Nah, di durasi itu misalkan gue dapat job misalkan kayak kemarin itu Bank Syariah Mandiri Mobile. Mandiri Syariah Mobile. Aplikasi ya? Aplikasi. Mandiri Syariah Mobile. Gue itu by temen. By temen itu paling kecil gue dapat di 2 juta. Satu kali itu bodo amat mau dibikin berapa versi, mau ditayangin di berapa media, karena udah by teman yang nawarin, Wip ada budget segini nih segala macam kayak gitu. Durasinya ada yang 15, 30, 60, 30, 15 detik. Kita sebut aja itu 1 menit ya. Paling pokoknya dari 1 menit nanti kan di cutting 30 pokoknya gini 1 menit 2 juta. Oke. Gitu. Tapi lo datang ke sana juga nggak segitu. Waktunya nggak cuma 1 menit. Istilah yang dipakai memang semenit, tapi kerjanya kita nggak. Jadi sistem kerja gini VO tuh. Lo datang ke studio, lo dapat jadwal 3 sampai 4 jam. Misalkan dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 1 sampai jam 5 ya Mas Wibi di studio ini ngetek dan nanti ada jatah revisi. Jatah revisi itu 1 hari. Jatah revisinya 1 hari selama 4 jam itu. Kalau misalkan ada revisi di luar jam revisi atau di batas kontrak revisi, itu lo bayar dari awal.
kayak gitu. Terus ya itu yang standarnya di segitu ya, di rate harga segitu. Karena gue ngasih range harga gue memang masih lumayan newbie di angka 1,5 sampai di 1 sampai 2 juta. Di 1 sampai 2 juta. Per cutnya gitu. Nah gue paling gede kemarin tuh dapat di Bukalapak. Bukalapak berapa? Ya gue ini aja gue buka aja. Bukalapak berapa? Karena kliennya aja Bukalapak jadi gue buka. Iya dibuka aja. Gede lo pasti. Iya. Gue gitu gini. Gue sebelum lu ngomong, gue tuh kayak buka YouTube gitu. Gue kayak kenal nih suara. Iya. Gue kayak kenal nih suara. Itu yang pilihan barang aja lengkap gitu ya? Enggak, gitu kan? bukan. Jadi gue tuh dapat bagian announcernya yang ujungnya cuma 3 detik Bi. Gue dapat yang 3 detik nih ya, gue puterin. Enggak, maksudnya 3 detik ada harganya. Ada. Dan itu kalau yang jadi tagline itu lebih mahal daripada lo yang narasi. Oh isinya. Daripada obrolannya itu ya? Iya misalkan kayak Oppo misalkan selfie expert itu lebih mahal. Samsung Galaxy S21 itu lebih mahal. Dibanding lo yang ngomong inu di depan yang banyak. Jadi yang menyebutkan brandnya itu ya? Tagline-nya itu ya lebih mahal. Ya? Ada gak sih orang yang spesialis tagline gitu? Semua orang juga pengen say. Nah jadi si Bukalapak itu ini rezeki lagi nih. Bukalapak ini gue nggak tahu gue akan dibayar sama berapa kan. Waktu itu gue dapat dari bukan dari temen untungnya, tapi jadi gimana? Dari studio Audio Post. Audio Post yang hubungin gue segala macam. Terus akhirnya gue nggak tahu akan dibayar. Karena emang udah kenal apa CV lu ada di situ juga? CV gue. Oh ada. Jadi gue udah sebar. Gue udah sebar jaringan segala macam. Dia ngehubungin gue tag segala macam. Anjir gue kebagian announcernya doang. Dan suaranya ini. Bentar. Oh ini Bluetoothnya masuk. Itu durasinya cuma pendek banget. Durasinya pendek banget, cuman gue dapet di 3 detik doang, belakangnya doang. Dan itu pas kemarin pas promo 11-11 ini ya. Iya. Ini nih. Nanti ujungnya gue. Bukalapak 11-11. Promonya bikin gregetan banget. Itu Bi. Bukalapak promo 11-11. Nah itu kata gregetan banget. Itu tuh katanya teknisnya atau style apa ya? Aduh, ada istilahnya, gue lupa. Nama ininya, istilahnya ya. Istilah main vokalnya itu, teknik vokalnya. Okay. Dan itu gue dapat gara-gara gue ngedabing ngecover suara-suaranya ini. Squidward. Tidak seperti itu. Iya. Ya gitu. SpongeBob yang kayak gitu-gitu Bi. Iya. Primitif ya kan yang kayak gitu-gitu Bi. Agak geter gitu ya. Iya kan? Iya, suaranya kan gitu kan, melengking kan. Nah, gue dapat tuh yang Bukalapak 11-11 promonya bikin gregetan banget ya kan. Jadi naik turun kayak Desta. Iya. Suaranya karakternya Desta. Itu gue nggak tahu gue akan dibayar berapa segala macam. Gue dapat paketan itu 7,5 juta. Oh, suara gue 3 detik. Anjir. 3 detik yang cuma ngomong Bukalapak 11-11 promonya bikin gregetan banget. Itu 7 juta tuh buat lu sendiri? Sendiri. Buat VO talentnya doang. Oh my VO God. talent dalam iklan itu ada yang nyanyi, ada yang ngomong, ada bintangnya, segala macam. Iya. Betapa mahalnya kerja di industri kreatif. Betapa mahalnya kerja di industri kreatif. Oke, tapi kalau dihargai Bi. Iyalah. Iya kan? Banget. Maksudnya gue aja kaget. Hah? Gue udah bisa kebeli motor second. Iya kan? dengan durasi seperti itu. Dan yang standar-standarnya gue dapat goceng. Kemarin tuh ada aplikasi Flip tuh yang transfer bank. Oh iya, yang gratis ya. Flip gue dapat asuransi FWD. Dari Kementerian Kemenkes RI kemarin tuh yang PPKM gue dapat segala macam. By link. By link. Nah kalau ngomongin seputar link, terlepas dari link ya, akan lebih cepat orang yang basicnya radio atau penyiar, atau yang memang mereka sama sekali belum pernah terjun ke radio untuk mempelajari VO itu lebih cepat yang mana sih? Semuanya punya kans ya untuk dapetin itu, tapi kalau dari kualitas jam terbang dan apa namanya kemungkinan untuk dapat banyak itu dari radio. Satu, mereka udah keasah tiap kali siaran, main dinamika, main intonasi, main artikulasi, itu tiap hari belajar ketika mereka siaran. Yang kedua, linknya. Rata-rata voice over itu semuanya dari radio. Hampir sebagian besar ya? Rata-rata, iya hampir sebagian besar itu semuanya dari radio. Bimoki yang udah top 1 deh sekarang, itu keren banget, itu dari radio.
dari radio dulu. Terus kayak teman-teman gue nih gue sebutin yang di Kiss FM, di Mos Radio ada Lisa Harun. Oh iya. Terus juga ada Johnny White, ada Andika Sidik, Aldo Turangan, itu teman-teman gue yang banyak nge-share dan tidak pelit ilmu. Dan satu lagi yang hebatnya mereka adalah mereka tidak tahu rezekinya ditukar atau gue ambil. Oh iya, mereka nggak pernah khawatir gitu ya. Benar. Gak satu, pernah khawatir mereka ya? udah punya kualitas. Okay. Yang kedua, mereka sudah settle lah. Iya. Udah punya personal branding mereka udah kuat. Dan mereka tidak pelit rezeki. Nggak pelit rezeki ya, nggak pelit ilmu ya. Tidak pelit ilmu ketika ya mereka berarti nggak takut kan rezekinya diambil sama orang kayak gitu. Termasuk itu juga mungkin yang lo aplikasiin di TikTok. Ngebagi share apa yang lu dapetin. Jadi ketika gue FYP mulu gitu kan segala macam, gue share sama teman-teman gue yang baru mulai TikTok. Ya udah deh, itu mah urusan kita baik sama orang mah kan urusan Tuhan nanti. Iya. Gitu. Walaupun jangan pernah takut tempat rezeki lu atau misalkan wadah rezeki lu diambil juga ya. Enggak, gitu. Jadi udahlah, ini kalau misalnya lo punya ilmu jangan pernah pelit untuk ngasih ilmu gitu. Lu juga dapat gratis kok. Istilahnya lu juga dapat dari orang, dari belajar apa segala macam. Orang yang paling nyemangatin banget lu buat lu, Wib, kayaknya memang lu harus di VO nih. Nah, jadi ada beberapa teman-teman hampir yang tadi gue sebutin semua. Jadi gue sharing banget sama mereka, termasuk Johnny White. Gue sempat diprediksi katanya ya, sama dia tuh bilang gini, Wib, sebelum 2020 habis, lu akan dapat iklan nasional. Dapat ya kan Bukalapak, yang lain-lain segala macam. 2021 gue ketemu lagi sama dia, gue pamit ya kan karena gue kemarin resign dari kerjaan gue. Terus dia bilang gini, Wib, mau gue prediksi lagi nggak?